Bagi orang beriman, malaikat biasanya dilihat dalam kitab suci sebagai makhluk ilahi yang melindungi, membantu, dan bahkan mengajar manusia. Kita melihat banyak contoh mengenai hal ini di seluruh kitab suci, seperti ketika seorang malaikat memberikan hikmah kepada Hagar, menyuruhnya untuk kembali ke Sarai, atau ketika para malaikat memberitakan Nabi Lut untuk meninggalkan Sodom dan Gomora dan tidak pernah melihat ke belakang. Secara umum, malaikat dapat dilihat dalam kitab suci sebagai pemberi pesan yang baik, memberikan motivasi atau bahkan secara tidak langsung menyelamatkan nyawa manusia dengan mengubah arah atau mengarahkan mereka ke arah yang benar. Kalian mungkin mengatakan bahwa apa yang bisa dipelajari dari malaikat bukanlah pengetahuan khusus, melainkan nasir atau pahala yang membawa orang beriman lebih dekat dengan Tuhan mereka, atau membantu mereka menavigasi atau menghindari situasi buruk. Namun bagaimana dengan para malaikat yang berbeda jenisnya? Mereka yang tidak hanya mengkhianati pencipta mereka, namun juga mengambil tindakan untuk terlibat dalam urusan umat manusia dengan mendidik mereka dalam ilmu hitam, sihir terlarang, dan rahasia suci surga. Hello there, curious people. Selamat datang di kanal Enigma Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang The Watcher, atau Hakim, atau Gadriel, atau juga dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya pengamat dalam kitab Henokh. Watcher sendiri adalah sebutan bagi malaikat yang jatuh dari surga ke bumi. Dalam kitab Henokh sendiri, disebut total mereka ada 200 dan dipimpin oleh malaikat yang bernama Samyaza. Dalam pembahasan kali ini mungkin banyak disebut tentang peristiwa air bah. Apa itu air bah? Sebagai pencerahan di awal, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Peristiwa air bah dalam kitab Henokh menggambarkan sebuah bencana global yang membinasakan umat manusia karena kejahatan dan kefasikan mereka. Menurut kitab Henokh, para malaikat yang jatuh, yang dikenal sebagai Wakim dan Gadriel, memberikan pengetahuan terlarang pada manusia yang kemudian digunakan untuk melakukan dosa dan merusak bumi. Henokh, yang merupakan tokoh utama kitab ini, dan juga cucu Nuh, dipilih oleh Tuhan untuk menerima wahyu tentang air bah yang akan datang. Dia diangkat ke surga dan diberikan pengetahuan yang luas tentang penciptaan, sejarah, dan masa depan manusia. Peristiwa air bah itu sendiri dijelaskan sebagai hukuman Tuhan kepada dosa-dosa manusia. Air bah diramalkan sebagai hukuman untuk menyapu bersih bumi dari kejahatan dan memulai kembali keciptaan. Nabi Nuh dalam kisah Alkitab membangun Batra sesuai perintah Tuhan untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan dari berbagai jenis hewan di bencana itu. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan dalam detail dan penekanan antara narasi dalam kitab Henokh dan dalam Alkitab, peristiwa air bah dalam kedua teks itu sama-sama menggambarkan hukuman Tuhan terhadap dosa-dosa manusia dan penyelamatan yang diberikan kepada mereka yang setia kepadanya. Bagaimana? Sudah tercerahkan? Baik, bagaimana kalau kita masuk ke pembahasan utama pada video kali ini? Selamat menyaksikan. Dalam kitab Henokh yang apokrif, kita melihat malaikat yang dikenal sebagai The Watcher atau pengamat yang ditugaskan oleh Tuhan untuk mengamati umat manusia. Jadi tergila-gila dengan wanita fana. Hal ini menyebabkan para pengamat dipimpin oleh malaikat utama, Samyaza, untuk turun mengambil wanita fana dan mengambil diri mereka sendiri. Banyak orang yang hanya berfokus pada persatuan tidak suci antara manusia dan malaikat, serta kelahiran monster mengerikan yang dikenal sebagai Nephilim. Namun salah satu bagian penting dari narasi ini yang sering diabaikan di sini adalah bagaimana para pengamat tidak hanya berbalik dan lari setelah bergaul dengan para wanita, namun tetap bertahan untuk mengajar, berbagi, dan akibatnya merusak umat manusia dengan pengetahuan yang tidak diperuntukkan bagi mereka. Dalam kitab Henokh pasal 7, kita diberitahu dan semua orang lain bersama-sama dengan mereka mengambil istri, dan masing-masing memilih sendiri satu, dan mereka mulai masuk ke dalamnya dan menajiskan diri dengan mereka. Dan mereka mengajari mereka jimat dan sihir, serta pemotongan akar, dan mengenalkan mereka pada tumbuh-tumbuhan. Pada pembahasan kali ini, ada sebuah asumsi bahwa tanpa campur tangan Watchers, umat manusia, khususnya perempuan dalam contoh ini, tidak akan memiliki alasan atau kecenderungan untuk mencoba-coba jimat dan pemikat. Dalam contoh ini tidak hanya tubuh perempuan yang dikotori oleh para penjaga, namun juga pikiran mereka, karena mereka terpikat oleh jimat dan pemikat ini, sampai pada titik di mana mereka kehilangan pandangan terhadap Tuhan dan lebih menyukai ajaran-ajaran dari malaikat jahat ini sebagai gantinya. Sayangnya kitab Henokh tidak merinci secara rinci apa sebenarnya jimat dan pesona tersebut. Tapi sekali lagi, beberapa orang menggunakan bagian ini sebagai semacam payung untuk merangkum semua aspek ilmu sihir atau ilmu hitam. Kalian mungkin juga mengetahui bahwa meskipun teks tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan apa saja daya tarik,
dan daya tarik yang terkandung di dalamnya. Teks tersebut cukup spesifik untuk menyebutkan pemotongan akar, dan mungkin saja sebagian besar pengetahuan yang dibagikan oleh para malaikat berkaitan dengan penciptaan ramuan terlarang, ramuan, atau semacam campuran daun, tumbuhan dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan umat manusia untuk memperoleh berbagai manfaat. Tentu saja, gagasannya di sini adalah jika umat manusia dimaksudkan untuk memiliki pengetahuan ini, maka Tuhan Pencipta akan membocorkan informasi ini kepada mereka, dan mereka memberi kesan kepada kita bahwa ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya diketahui oleh umat manusia. Dapat dikatakan bahwa dahulu kala, umat manusia sebelum air bah menurut narasi ini menganggap tumbuhan hanya sebagai ciri alam, mungkin elemen estetis yang merupakan bukti rancangan Tuhan mereka. Namun hal itu tidak terjadi sampai para Watchers memberikan pengetahuan ini. Tidak pasti apakah tanaman-tanaman ini digunakan kembali dan disajikan kepada manusia dengan cara yang membuat mereka menggunakan tanaman tersebut untuk tujuan kejahatan. Menurut narasi ini, jika bukan karena malaikat jatuh, umat manusia kemungkinan besar tidak akan pernah mempertimbangkan untuk menggunakan tanaman dengan cara seperti ini, sehingga melalui hal ini, manusia menjadi rusak. Beberapa orang mungkin menyamakan Adam dan Hawa dengan godaan ular, di mana mereka terpikat oleh buahnya dan menjadi mengetahui yang baik dan jahat. Dengan cara yang sama, umat manusia tergoda oleh suatu entitas yang mempunyai niat buruk. Mereka tidak sadar akan ketiadaan Tuhan, dan pada akhirnya mereka mengecewakan Dia karena memilih menuruti keinginannya. Jadi dengan contoh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa malaikat jatuh tersebut memiliki pengetahuan luar biasa dalam hal herbologi, pertanian, dan bahkan mungkin alkimia sampai batas tertentu. Mereka membuka mata manusia terhadap potensi dan potensi sumber daya di sekitar mereka, dan baik atau buruk, memberikan sihir kepada umat manusia, ilmu hitam atau sihir jahat. Kemampuan pengetahuan yang belum berhak dimiliki oleh umat manusia telah datang untuk menggunakannya dengan cara yang sama. Dalam bab berikutnya, kita belajar tentang malaikat jahat lainnya bernama Azazel, seorang malaikat yang diusir dari surga. Kurang peduli dengan kecantikan wanita fana, tidak seperti Sabziaza, namun jauh lebih tertarik pada persenjataan, lebih khusus lagi, pengajaran tentang senjata. Pada manusia, kita diberitahu pada ayat dalam kitab Henok, dan Azazel mengajari manusia cara membuat pedang, dan pisau, dan perisai, dan pelindung dada, dan memberitahukan kepada mereka logam-logam yang ada di bumi dan seni pengerjaannya, dan gelang-gelang, dan perhiasan-perhiasan, serta penggunaan antimon, dan mempercantik kelopak mata, dan segala jenis batu yang mahal-mahal, dan segala macam pewarna. Di sini kita dituntut untuk percaya bahwa malaikat-malaikat yang jatuh ini bertanggung jawab atas penciptaan senjata dan bahwa merekalah yang mengajari manusia cara membuatnya. Pada intinya, kita mungkin percaya bahwa dunia dulunya merupakan tempat yang cukup damai, dan manusia tidak mempunyai keinginan untuk berperang satu sama lain. Namun manusia juga tidak mempunyai sarana untuk melakukan hal tersebut. Namun dengan meletakkan pedang di tangannya dan mengarahkannya ke arah yang benar. Ayat ini membuat kita percaya bahwa manusia mudah dirusak oleh para malaikat. Sama mudahnya dengan Adam dan Hawa yang dirusak oleh ular. Tidak perlu banyak waktu bagi umat manusia untuk terpikat oleh persenjataan yang dihasilkan oleh malaikat Azazel. Dan juga, tampaknya tidak perlu terlalu banyak waktu bagi mereka untuk mempelajari cara menggunakannya. Melalui hal ini, bisa dikatakan bahwa malaikat yang jatuh bisa mengajari manusia cara bertarung. Mereka bisa memberi manusia keunggulan dibandingkan dengan yang lain. Dan mereka bisa memberi manusia sumber daya untuk mempertahankan keunggulan tersebut. Manusia diberikan pedang, pisau, perisai, dan pelindung dada. Persenjataan canggih pada saat itu yang memungkinkan manusia tidak hanya membela diri, tapi juga menaklukkan bangsa. Beberapa meyakini jenis malaikat inilah yang memberikan umat manusia teknologi modern saat ini, khususnya persenjataan, yang dapat mendorong atau menghasut manusia dengan kapasitas tertentu untuk menciptakan alat-alat yang membawa bencana yang mampu menimbulkan pemusnahan massal. Dalam penafsiran lain, malaikat jatuh di sini mungkin juga dianggap bertanggung jawab karena mengajari manusia cara bertempur atau memberi manusia kekuatan licik agar manusia bisa mencapai agenda egoisnya sendiri yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan bukan sentimen Tuhan. Oleh karena itu, kekerasan atau setidaknya kemampuan untuk melaksanakannya tiba-tiba bukan merupakan bagian dari sifat manusia, melainkan sesuatu yang diberikan kepada kita oleh para malaikat yang jatuh. Ini adalah salah satu kerusakan manusia yang dilakukan sebagian orang yang mendapat sugesti, melainkan dapat disebabkan oleh pengaruh malaikat jahat. Anda juga melihat di sini bahwa Azazel memberitahukan kepada manusia tentang logam-logam yang ada di bumi, dan meskipun tidak jelas apa arti sebenarnya dari bagian ini, beberapa orang telah berupaya untuk menghubungkan hal ini dengan sains dan penciptaan. Melalui logam, Azazel mengungkapkan kepada manusia banyak hal yang dapat dibangun
Dia menunjukkan kepada mereka bagaimana logam dapat dimanfaatkan untuk membentuk mesin dan struktur. Yang paling penting, dia menunjukkan kepada manusia cara melebur logam menjadi senjata. Sama seperti tumbuhan yang diperlihatkan kepada wanita untuk membuat ramuan jimat dan sihir serta racun. Logam diperlihatkan kepada laki-laki agar dia bisa membuat perisai, pedang, dan baju besi dan menggunakannya untuk melawan laki-laki lain untuk melukai dan membunuh. Penafsiran lain adalah bahwa Azazil membuka mata manusia terhadap emas, apa yang ia dambakan. Ada beberapa pendapat di sini bahwa Azazil memberi manusia konsep perdagangan, menetapkan nilai emas itu sendiri, dan bahkan mendorong manusia untuk mengumpulkannya, membelanjakannya, dan mencurinya. Hal ini mungkin diperkuat lebih jauh dengan ajaran Azazil kepada manusia, cara membuat gelang dan perhiasan, yang selanjutnya mendorong manusia menjadi terobsesi dengan harta-harta benda yang mendahulukan benda-benda tersebut dibandingkan Tuhan. Terlebih lagi, kita juga melihat Azazil mengajarkan mempercantik kelopak mata. Beberapa interpretasi dari baris ini menunjukkan bahwa Azazil tidak hanya berfokus pada merusak laki-laki dengan mengarahkan mereka ke kekerasan, namun juga fokus pada merusak wanita, mendesak mereka untuk memakai topeng penipuan atau tampil menipu di mata laki-laki. Dalam gagasan lain, Azazil mendorong perempuan untuk menggunakan kecantikan mereka untuk melawan laki-laki, memanipulasi kaum pria dengan mempercantik diri, baik melalui ilmu sihir atau kosmetik, dan pada akhirnya merayu laki-laki agar menjauh dari kebenaran dan Tuhannya. Melalui hal ini, beberapa argumen menunjukkan bahwa malaikat yang jatuh tidak hanya mengajarkan pria dan wanita berbagai konsep mulai dari ilmu sihir, perdagangan, perang, dan penipuan, namun juga mendorong umat manusia untuk menggunakan hal-hal lain untuk melawan manusia satu sama lain. Bisa dibilang, mereka seolah-olah dengan sengaja merusak manusia, bukan untuk membenci Tuhan, dan tentu saja bukan untuk memperbaiki kemanusiaan, melainkan hanya untuk hiburan mereka sendiri. Dalam pembahasan ini, kita mengetahui bahwa Samyaza lah yang mengajarkan sihir dan pemotongan akar, bahwa pemimpin utama para pengamat juga merupakan makhluk yang sama yang memberikan ilmu sihir dan ilmu hitam kepada umat manusia. Kemudian salah satu Watchers yang akan saya bahas adalah Armaros, seorang malaikat yang mengajarkan penyelesaian pesona, atau mungkin lebih banyak lagi sihir dan sihir yang tidak dimasukkan untuk mata atau telinga manusia. Kita belajar tentang Parkijal, seorang malaikat yang mengajarkan astrologi, yang menunjukkan kepada manusia bagaimana posisi benda langit dan mempengaruhi urusan mereka sendiri dan alam. Ayat ini memberikan kesan bahwa astrologi bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh dewa dunia sebelum air bah dapat dipahami oleh manusia. Selain itu, kita belajar tentang malaikat Kokabel yang mengajari umat manusia tentang konstelasi, fitur lain dari alam semesta yang diketahui tidak ingin dipahami oleh dewa sebelum kejadian air bah. Dengan gagasan ini, kita dituntut untuk percaya dari narasi Enochian, bahwa pemahaman kita tentang bintang-bintang dan kesejajarannya berasal dari malaikat yang jatuh, dan bahwa hal ini seperti hal lainnya adalah pengetahuan terlarang. Kita kemudian diberitahu tentang Yazkiel, yang kemudian pengetahuan tentang awan, dan bahwa malaikat ini memberi kita kemampuan untuk memahami dan bahkan memprediksi cuaca. Sebelumnya, kita tahu dari peradaban kuno bahwa dewa diyakini bertanggung jawab atas hujan, matahari, serta musim, dan bergantung pada suasana hati dewa tersebut. Berpengaruh apakah hasil panen akan melimpah atau sedikit. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa dalam narasi ini, orang-orang tidak memikirkan hal yang sama tentang Tuhan mereka. Jadi ketika malaikat yang jatuh ini memberitahu mereka cara memprediksi cuaca, mereka berhenti mendasari hasil panen mereka pada suasana hati Tuhan atau dewa. Dan yang lebih penting, berhenti bersyukur padanya. Kemudian kita diberitahu tentang malaikat Arakial yang mengajari umat manusia tanda-tanda bumi, yang mungkin memberi kesan bahwa malaikat ini mengajari manusia lebih banyak tentang tanah serta hakikat bumi itu sendiri. Dengan memahami hal ini, dapat dikatakan bahwa manusia menjadi sadar akan ekosistem bumi, dan bahwa ketika Tuhan menciptakan bumi, bumi juga menjaga dirinya sendiri. Walaupun hanya sebuah spekulasi, beberapa orang mungkin mengatakan bahwa dengan pengetahuan ini, manusia di masa sebelum air bah semakin terlena dengan ibadah mereka kepada Tuhan, karena mereka tidak lagi begitu terkesan dengan Tuhan ketika mereka mengetahui betapa rumitnya planet ini. Kemudian kita belajar tentang dua malaikat, Sabsiel dan Sariel, yang masing-masing mengajarkan umat manusia tentang matahari dan bulan. Seperti halnya Arakil yang mengajari manusia tentang bumi. Dapat dikatakan bahwa begitu manusia mengetahui betapa menarik dan rumitnya matahari dan bulan, serta pengaruh bintang dan satelit ini terhadap bumi, mereka menjadi semakin tidak peduli dengan Tuhannya.
apalagi mengingat unsur-unsur tersebut bekerja secara otomatis tanpa keterlibatannya terus-menerus. Berdasarkan apa yang dapat kita ketahui dari catatan Enochian, sebagian besar dari apa yang dipelajari umat manusia di era sebelum air bah terbawa ke dalam dunia baru, masih ada kisah-kisah mengenai ilmu sihir. Tentu saja ada perang dan pertumpahan darah. Dan sejauh pengetahuan terlarang itu ada, entah umat manusia berhasil mempelajari kembali apa yang telah mereka kumpulkan, atau Tuhan tidak mau repot-repot menghilangkan pengetahuan ini karena manusia sudah mempelajarinya terlebih dahulu. Argumen lain datang dari bab selanjutnya dalam kitab Henok, di mana Tuhan memerintahkan Henok untuk memberitahu para pengamat bahwa meskipun mereka mengetahui beberapa rahasia tidak diperuntukkan bagi manusia, rahasia itu tidak terlalu besar. Kita diberitahu dan sekarang mengenai para pengamat yang mengutus engkau untuk menjadi perantara bagi mereka, yang sebelumnya sudah berada di surga. Katakanlah kepada mereka, kamu telah berada di surga, tetapi segala misteri belum terungkap kepada mereka. Kamu mengetahui orang-orang yang tidak berharga. Cukup sekian video kali ini. Apa pendapat kalian tentang video kali ini yang mengungkap bahwa semua hal yang kita ketahui berasal dari malaikat? Walau entah apa tujuan jelas mereka dengan memberikan pengetahuan ini. Berikan pendapat dan komentar kalian pada video kali ini. Tinggalkan like dan subscribe kanal Enigma Hitam. Sampai jumpa and stay curious.